الحمد لله الذي حق حمده ونشكره حق شكره ونعبده حق تعبده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في آية وسورة أخرى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهلك مع الدعاء أحد والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah, karena ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat manusia sejak Nabiullah Adam alaihissalam sampai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bertakwa maka sesungguhnya kita, terutama bagi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, adalah kesanggupan untuk menempatkan diri berada di dalam kebahagiaan dunia dan akhirat, berada di dalam keselamatan dunia dan akhirat, berada di dalam semua sistem nurullah, yaitu cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu terjaga iman Islam kita, diberikan keberkahan lahir batin, sehat walafiat, lahir batin bahagia dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Saudara, setiap doa pada dasarnya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka garansi dan jaminan Allah itu tertera di dalam Al-Quran bahwa ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku akan ijabah itu doa kalian. Itu Allah sampaikan kepada kita. Kenapa doa menjadi persoalan yang penting buat kita untuk diijabah? Karena
doa itu adalah pokok daripada ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Jadi kalau orang sedang berdoa itu artinya dia sedang melakukan yang pokok dalam ibadah. Dan sebaliknya, kalau ada orang sedang beribadah, berarti dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadahnya, bisa ibadah itu bersifat qauliyah, bisa fi'liyah, bisa i'tiqadiyah. Jadi semua apa yang dilakukan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Lain daripada itu, Rasulullah sampaikan bahwa doa itu silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Senjata apa, saudara? Senjata segala macam hal, dari mulai yang remeh-temeh, yang sederhana, sampai yang paling serius dan paling ekstrim sekalipun. Itu hanya bisa dengan doa, tidak bisa dengan cara yang lain. Yang remeh-temeh apa saja mungkin kita sudah tahu, tetapi yang paling ekstrim, saudara, doa itu bisa memblok atau menolak atau menempatkan diri orang tidak berada pada kesengsaraan atau pada kesesatan ya seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Yang paling akhir adalah doa itu bisa menjadikan orang tidak dimasukkan tempat yang paling menyengsarakan, yaitu neraka. Itulah doa. Makanya semua itu hanya bisa terwujud dengan doa. Oleh karena itu, sebetulnya di dalam doa itu, kalau ada doa, saudara, maka Rasulullah sampaikan, la yahliku ahadun ma'ad doa. Seseorang tidak akan binasa, tidak akan rusak. Jangankan di dunia, saudara, di akhirat aja nggak dimasukin ke neraka. Itu kalau apa? Ma'ad doa. Kalau dia berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada yang maha memberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang, saudara, ada 3 hal yang doa itu menjadi kemungkinan-kemungkinan. Yang pertama itu, doa itu bisa, atau doa itu kemungkinannya diijabah. Maksudnya adalah bahwa doa kemungkinan diijabah itu maksudnya adalah disegerakan diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan ini biasanya yang paling kita mau gitu. Doa itu supaya apa? Diijabah. Kita minta uang misalnya 10 juta atau 1 miliar, langsung dikasih gitu. Rasanya kalau sudah begitu, wah, doanya diijabah gitu. Memang benar itu diijabah, dan bisa jadi itu adalah doa yang memang sesuai dengan apa yang kita minta dan sesuai dengan apa yang Allah lihat untuk kebutuhan kita gitu. Jadi minta 1 miliar langsung dikasih 1 miliar. Tapi ada orang minta 1 miliar cuma dikasih 10 juta, atau enggak dikasih sama sekali, atau belum dikasih. Ini mengenai bahwa doa itu segera diijabah. Itu Rasulullah menyatakan juga dalam satu hadisnya, ud'u rabbakum, ya, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian itu, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian harus yakin bahwa doanya diijabah. Bukan berarti kita itu menyombongkan dengan doa yang kita panjatkan, bukan, tetapi keyakinan bahwa kita ini husnudzon, baik sangka kepada Allah bahwa Allah akan menerima doanya, bahwa Allah akan mengijabah, mengkabul doanya. Makanya kita harus yakin, bukan yakin kepada doa kita, tapi yakinnya kepada Allah. Orang tuh sering salah, saudara. Yakinnya itu sama dirinya sendiri, padahal enggak. Yang dimaksud al-muqinuna bil ijabah itu adalah Allah diyakini sebagai maha pemurah, hayyun karimun. Maha pemurah itu pasti memberikan sesuatu yang diminta oleh hambanya. Itu yang pertama. Maka doa itu kemudian apa? Tadi itu disegerakan
Di dalam satu penyebab imma ayyu'jala lahu masa'al. Apakah pertama ini doa itu disegerakan bagi orang itu apa yang dia minta. Kemudian yang kedua saudara, doa itu wa imma ayyudfa'a anhu minal bala a'zama min dzalik. Doa itu kira-kira bahasa kita atau perasaan kita itu doa itu enggak diijabah. Artinya apa? Doanya benar-benar enggak diijabah. Tadi contoh, minta duit 1 miliar, enggak dikasih beneran. 10 juta pun enggak dikasih. Rupanya kalau dikasih itu justru akan memberikan bencana bagi orang yang doa itu, gitu loh. Maka Allah kemudian nggak kasih sama orang itu, karena kalau dia dikasih 1 miliar dia maksiat kepada Allah. Jadi Allah kasihan, Allah sayang kepada dia. Maka dalam terminologi ini kemudian dikatakan bahwa kalau ada orang mendapatkan cobaan, musibah, itu berarti Allah sedang sayang sama dia, bahwa dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada intinya itu manusia itu diciptakan Allah untuk apa? Untuk selamat sampai dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa itu kemudian apa? Orang kemudian wah minta sama katanya kita harus yakin pasti diijabah. Kalau kamu berdoa maka diijabah, kata Allah. Allah bohong? Enggak bohong. Justru karena sayangnya sehingga apa? Itu enggak dikasih sama sekali. Kalau dikasih dia maksiat, dia ingkar, lalu apa? Dia nggak selamat. Maka apa? Itu untuk menolak bencana yang lebih besar dari apa yang tidak diketahui oleh orang yang pendoa itu, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, doa itu imma ayyutakhira lahu fil akhirah ma huwa afdal wa akmal. Ada doa yang tertunda. Sampai kapan saudara? Sampai nanti ketika kita di akhirat saudara, baru dikasih. Lama banget. Iya memang begitu. Karena Allah lebih tahu dengan apa? Sayangnya kepada hamba itu tadi, cintanya kepada seorang hamba. Makanya pernah ada hadits qudsi ketika seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Jibril itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Jibril, iqdi hajatahu, katanya. Fa inni akrahu an asma' sautah. Ada dua nih. Pertama, kata Allah, wahai Jibril, itu orang yang lagi berdoa itu kasih tuh langsung. Kenapa kasih Tuhan? Padahal dia kan tukang maksiat, dia itu sering ingkar, tapi kok langsung dikasih. Fa inni akrahu an asma'a sautah. Karena sesungguhnya aku ini benci sekali, kata Allah, mendengar suara dia. Kenapa langsung dikasih? Supaya dia cepat kabur, nggak datang lagi. Artinya apa? Justru dikasihnya itu doa karena sebab Allah lagi nggak suka sama hamba itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita juga nggak boleh bangga-bangga amat kalau kita doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi kita sedang mulai dibiarkan oleh Allah. Allah tidak mau mendengar suara kita. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Ini nih sangat sofistik sekali, tapi menjadi apa? Menjadi renungan buat kita supaya kita benar-benar ketika berdoa itu yang tadi ditunda ya atau ditolak, justru doanya itu adalah ibadah. Karena ad-du'a huwal ibadah atau mukhul ibadah. Kembali kepada teori awal bahwa doa itu adalah inti dari ibadah. Ente doanya enggak diijabah atau ditolak oleh Allah, meskipun ditolak, kalau kita sudah berdoa, kita sudah beribadah, gitu saudara, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga, ada doa yang dia apa? Diakhirkan atau apa? Disimpan sampai nanti, ditunda sampai dengan di akhirat nanti. Untuk apa? Dalam pernyataan ini, ma huwa afdal wa akmal. Supaya dia orang ini dapat yang lebih afdal, lebih istimewa, lebih utama dan lebih sempurna, saudara.
Itu karena apa? Sayangnya Allah, cintanya Allah kepada seorang hamba. Makanya ada hadis qudsi yang tadi terusannya, ya Jibril la taqdi hajatahu, katanya. Jibril, itu orang itu jangan diijabah dulu tuh, katanya. Jangan dikasih, katanya. Kenapa? Fa inni uhibbu an asma'a sautah, katanya. Karena aku tuh cinta mendengarkan suara dia. Demen, kata orang sekarang, orang Betawi. Demen banget sama dia. Kalau dia udah minta, ya Allah, bikin rindunya Allah kepada seorang hamba, saudara, supaya dia tetap di tempat sujudnya, supaya dia tetap di tempat ibadahnya. Dia nggak kemana-mana. Karena apa? Aku rindu suara dia. Sebab kalau dikasih dia langsung kabur. Biarin di situ aja. Aku cinta kepada hamba itu, saudara. Ini, saudara. Maka kalau kita kemudian doanya mungkin ada yang belum dikasih-kasih, udah berpuluh-puluh tahun, saudara, gitu, nggak dikasih-kasih juga, husnudzonlah bahwa kita sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditunda sampai dengan nanti di akhirat. Maka tidak jarang para nabi juga diberikan keadaan semacam itu, kondisi semacam itu. Misalnya kita contohkan saja doanya Nabi Ibrahim. Kayak apa, saudara? Ratusan tahun kemudian baru terwujud. Nabi Ibrahim sendiri tidak menikmati itu doa, tetapi pasti menikmati yang lebih afdal dan lebih sempurna di akhirat nanti. Itu doa. Nah, saudara, pentingnya doa itu diijabah dan kita pasti minta diijabah, itu ada persyaratan-persyaratannya. Sedikit lagi, yaitu ada 2 persyaratan khusus atau persyaratan secara umum yang harus dipunyai oleh orang yang berdoa. Pertama, katanya, kalau kita pengen doanya diijabah dan diijabahnya itu sesuai dengan cintanya Allah, begitu, saudara, itu hendaknya hadirul qalbi, hatinya itu dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa kita paling gampang khusyuk, tadarruan wa khufyah, tadi kata Quran, gitu ya. Jadi benar-benar, sehingga apa? Kita nggak boleh mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta, misalnya, ya Allah ampuni dosaku kalau kamu mau, nggak mau ya nggak apa-apa. Jangan begitu. Jadi ya Allah ampuni dosaku, itu jangan bilang Tuhan ampuni aku, kalau lu mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, biarin aja, enak aja. Nggak bisa begitu. Ya Allah ampuni aku, begitu ya. Dan apa? Benar-benar bahwa bal ya'zimul mas'alah, permintaannya itu harus apa? Benar-benar dikuatkan, sungguh-sungguh, gitu, saudara. Wa yu'azzimur rahbah, dan apa? Agungkan harapan, besarkan harapannya. Jangan berharap yang kecil-kecil, yang gede-gede. Minta surga, gitu, saudara. Kalau di dunia minta apa? Minta rumah yang gede, minta mobil yang bagus. Untuk apa? Ibadah kepadamu ya Allah, gitu. Manfaat kepada kehidupan ini ya Allah, keberkahan dalam hidup ini yang besar-besar, saudara. Jangan minta yang kecil-kecil gitu, nyusahin. Wa yulih fil mas'alah, dan mendesak, didesak-desak permintaan itu kepada Allah. Allah tuh paling suka kalau tadarruk itu apa? Desak-desak. Terus didesak terus, desak terus, gitu tuh. Itu Allah tuh suka, gitu. Jadi kalau ada hambanya desak-desak sampai ngangkat-ngangkat tangan, itu Allah malu kalau tidak mengijabah itu doa, sudah. Kemudian wa yuqinu bil ijabah, tadi itu yakin diijabah. Jadi hadirul qalbi itu supaya benar-benar ada di dalam doa kita. Kemudian apa? Wa taksiruhu fil qiyami bihaqqih, dibuktikan di dalam apa? Kita tidak teledor di dalam qiyamul lail. Ditambah tuh qiyamul lail, supaya apa? Supaya benar-benar permintaannya itu benar-benar adalah permintaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tami'an fil ijabah wa nailir rahbah, dan juga apa? Ingin benar bahwa itu diijabah dan penuh dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, doa itu kalau pengen diijabah syaratnya itu
harus makanannya, minumannya yang halal. Bahkan dalam hadis Rasul itu bukan hanya makanan minuman, saudara, jadi makanan, minuman, pakaian itu semua, dan fasilitas yang ada, tempat yang ada itu semua halal semua. Oleh karena itu para ulama salafus salih itu menggambarkan ini, katanya ad-du'a kal miftah. Doa itu diibaratkan seperti kunci. Kalau kita punya kunci motor, kunci mobil tuh kunci pintu itu ya. Doa itu diibaratkan seperti kunci. Maka wa asnanuhu luqamul halal, katanya. Giginya itu, gigi kuncinya itu adalah diibaratkan makanan yang halal. Jadi makanan halal itu sebagai gigi-giginya kunci. Coba kunci pintu depan tuh nggak bisa dibuka, saudara, kalau kuncinya nggak punya gigi. Itu bagaimana doa itu mau diijabah sementara makanannya haram atau syubhat? Ini nih saudara, menanggapi tentang tadi bahwa doa yang diijabah itu, ya Rabb mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Kata Rasulullah, pakai pertanyaan, apakah harus diterima doa yang seperti itu? Enggak. Karena apa? Dari fasilitas makanan dan konsumsi yang haram. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian sedikit saja dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Mudah-mudahan kita selalu berdoa, dan pasti sudah berdoa karena kita sedang beribadah. Karena ibadah itu adalah doa. Maka kita yang paling ya afdal dari semua doa itu, kata Rasulullah, afdalud doa alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu afdalud doa. Maka perbanyaklah alhamdulillah, syukur kepada Allah. Karena apa? Kata Rasulullah, awwalu man yud'a ilal jannah alhammadun. Orang yang paling pertama dimasukkan surga itu adalah orang, atau diundang masuk surga, orang yang paling banyak alhamdulillahnya. Alladzina yahmadunallah ala kulli hal, yang ucapan alhamdulillahnya itu untuk memuji Allah semata-mata. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa berdoa dengan sholawat. Maka sholawat itu artinya doa. Jadi kalau kita permintaannya banyak, pakai sholawat aja. Maka dengan sholawat itu semua doanya sudah tercover ya di dalam doa sholawat tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mudah-mudahan terjaga doa kita, terpelihara doa kita, dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hubungan sesamanya dengan cinta yang penuh, dengan sama-sama rindu, karena saling membutuhkan antara kita hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba ibadihi almuttaqin bil Qur'anil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Shadaqallahul 'azim.
أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا وإلهنا كما ينبغي لجلالك الكريم العظيم السلطان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا رافع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله تعالى أكبر. وأقم الصلاة.